Halo, kali ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya simple, tapi sering bikin pusing nih. Ngubah kebiasaan buruk. Oh iya, topik klasik tapi selalu relevan ya? Banget. Sumber kita kali ini dari buku The Diary of a CEO karya Stephen Bartlett, tepatnya bab 8. Buku yang lagi hits itu ya? Iya, judul babnya aja udah bikin mikir, jangan pernah melawan kebiasaan buruk. Agak aneh ya kedengarannya? Menarik. Biasanya kan kita disuruh ngelawan habis-habisan. Nah, itu dia. Makanya, kita mau coba bedah bareng nih. Kenapa sih kata Bartlett ngelawan langsung itu seringnya malah nggak efektif? Oke. Jadi strateginya apa dong kalau bukan dilawan? Nah, itu yang mau kita gali. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah niat banget berhenti ngelakuin sesuatu, tapi kok ya balik lagi, balik lagi? Sering banget itu mah. Kayak udah usaha keras, tapi mental lagi. Persis. Bartlett bilang perang frontal lawan kebiasaan itu malah bisa jadi resep gagal. Kenapa coba? Kenapa tuh? Penasaran juga. Jadi buku ini ngutip Tali Sharot, seorang ahli neuroscience. Dia bilang otak kita itu gimana ya, lebih gampang terpicu buat bertindak ngejar hadiah. Oh, kayak ada tombol go gitu ya? Nah iya, tombol go atau jalan yang aktif pas kita ngarepin sesuatu yang enak atau hadiah. Oke, masuk akal. Sementara kalau kita coba nahan diri, misalnya mikir keras, jangan merokok, itu justru Malah bikin capek. betul, malah bikin tekad atau willpower kita terkuras. Jadi capek sendiri gitu. Wah, iya ya. Dan ini nyambung banget sama konsep habit loop atau lingkaran kebiasaan yang juga dibahas di buku. Yang pemicu rutinitas hadiah itu kan? Ya, pemicu, cue, rutinitas, rutin, sama hadiah, reward. Mirip juga sama konsep di buku Hooked, soal gimana produk teknologi bikin nagih. Oh iya, bener juga. Jadi, pas Anda fokus mikir, jangan lakukan X. Sebenarnya otak Anda tuh malah lagi memproses si X itu. Kayak dilarang mikirin gajah warna pink malah jadi kepikiran terus ya? Persis. Itu nyedot sumber daya mental banget. Willpower kita jadi boros. Terus ada contoh eksperimennya juga kan di buku yang kue sama lobak itu. Iya, ingat. Eksperimen klasik itu. Jadi ada kelompok yang disuruh nahan diri, nggak boleh makan kue coklat yang menggoda. Aduh, berat itu pasti. Nahan godaan gitu kan nguras willpower banget ya? Banget. Nah, hasilnya, kelompok yang nahan diri ini pas dikasih tugas berikutnya yang butuh fokus dan ketahanan mental. Mereka nyerah lebih cepat. Iya, mereka nyerah lebih cepat dibanding kelompok yang dari awal emang boleh makan kue atau cuma disuruh makan lobak. Wah, jadi beneran kayak otot ya tekad itu. Bisa lemes kalau dipakai nahan terus-terusan. Makanya, melawan kebiasaan secara langsung itu kayaknya beneran bikin otot tekad kita jadi pegelinu. Oke, paham. Jadi kalau nggak boleh dilawan frontal, terus gimana dong solusinya menurut Bartlett? Nah, ini bagian pentingnya nih. Kuncinya itu bukan ngelawan, tapi mengganti. Fokusin energi Anda buat bangun perilaku baru yang positif. Oh, jadi dialihkan gitu ya energinya? Iya, dialihkan. Contoh paling nyata itu ayahnya Bartlett sendiri. Dia kan perokok berat. Terus dia berhenti gimana? Dia berhenti merokok bukan dengan nahan keinginan setengah mati, tapi tiap kali dorongan merokok muncul, dia langsung ganti ngisap lollipop mini. Wah, jadi ada aksi penggantinya yang konkret ya, bukan cuma diem nahan. Tepat. Dia nggak cuma pasif menahan, tapi aktif mengganti rutinitasnya. Menarik banget pendekatannya. Ada juga peneliti lain, Elliot Berkman, yang dikutip di buku. Sarannya mirip. Gimana sarannya? Daripada bilang ke diri sendiri, jangan merokok, mendingan formulasikan ulang jadi kunyah permen karet misalnya. Oh, jadi otak dikasih perintah positif ya, sesuatu untuk dilakukan? Iya, sesuatu yang jelas, positif, dan berorientasi tindakan. Bukan larangan atau sesuatu untuk dihindari. Jadi fokusnya ke aksi positif yang baru. Misalnya mau tidur lebih awal, mau olahraga, mau baca buku. Atau sesimpel minum air putih pas pengen ngemil yang nggak sehat. Fokus ke apa yang ingin Anda lakukan. Oke, ini penting banget nih buat Anda semua yang dengerin. Kenapa? Kenapa tuh? Karena kalau Anda pernah gagal ubah kebiasaan, mungkin masalahnya bukan di niat Anda yang kurang kuat. Tapi di strateginya ya. Bisa jadi, mungkin pendekatannya yang keliru, yaitu dengan mencoba melawan habis-habisan tadi. Jadi paham mekanisme ini ngasih kita strategi yang lebih cerdas gitu ya. Betul. Mengganti kebiasaan buruk secara proaktif dengan yang baik, itu kayak investasi jangka panjang buat diri kita di masa depan. Membangun fondasi yang lebih kuat pelan-pelan. Ya,
bata demi bata kebiasaan positif. Jadi intinya apa nih yang bisa kita bawa pulang? Pesan utamanya kayaknya jelas banget ya. Apa tuh? Berhenti buang-buang energi buat perang frontal sama kebiasaan buruk. Seringnya capek dan nggak efektif juga. Benar banget. Mendingan fokus bangun kebiasaan baru yang positif buat gantiin yang lama. Arahin fokus dan energi ke tindakan yang pengen Anda lakukan, bukan yang ingin Anda hindari. Nah, sebagai penutup nih, mungkin Anda bisa coba renungan sebentar. Oke, apa tuh? Coba pikirin deh, ada satu kebiasaan spesifik nggak yang lagi pengen banget Anda ubah saat ini? Pasti banyak yang punya nih. Nah, daripada cuma fokus buat nggak ngelakuin itu lagi, coba deh pikirin satu aja, satu tindakan pengganti yang spesifik. Sekecil apapun itu ya. Iya, sekecil apapun yang bisa Anda mulai lakukan secara konsisten tiap kali pemicu kebiasaan lama itu muncul. Jadi kuncinya di penggantian yang aktif ya, bukan sekedar nahan diri. Persis, penggantian bukan cuma penahanan pasif. Coba deh.